Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, yaitu Bapak Ustadz Anin Suhadi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Wa akhina kiram, Ustadz Afifuddin dan juga Ustadz Naim, mudah-mudahan keduanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses juga selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin jamaah Masjid Al-Ikhwan yang kesemuanya, mudah-mudahan diberikan kesehatan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kemarin kita sampai pada satu pembahasan tentang minuman surga, ya, ada yang namanya hammer, boleh nggak Pak? Hah? Minuman surga itu yang namanya hammer, ya boleh, bahkan disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita sampai di situ ya. Kalau dunia dilarang oleh Al-Quran, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amalis syaitan. Kalimat perintahnya fajtanibuhu, ya, sesungguhnya minum-minuman keras, ya, judi, adu nasib, main dukun, itu semuanya adalah pekerjaannya setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah. Ini urusan dunia Pak, ya. Tapi nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, khamr adalah minuman kita. Nanti kita coba bahas. Hari ini kita coba lihat lagi satu pembahasan tentang pakaian surga, ya, pakaian surga, kemudian juga perhiasan-perhiasan surga, makanan dan juga minuman-minuman penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dunia punya pakaian gak Pak? Nah, pakai, punya ya, punya pakaian, punya baju yang bagus-bagus, ya. Kalau kemarin kita sudah sampaikan bahwasanya pakaian bidadari itu tipis, halus. Bu, bisa bayangin gak Bu? Nah, ibu pakai pakaian tipis, halus, nggak ada beban, nggak berat. Waduh, udah bisa dibayangin dah. Ya. Merujuk satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam muqaddimah tadi telah saya sampaikan tentang ayat ke-23 pada surat yang ke-22, surat Al-Hajj, ya.
Kita tekankan lagi, kenapa sih hamba-hambanya Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada yang lewat rahmatnya Allah, ada yang lewat amal ibadahnya. Ya. Dikatakan dalam ayat ini, innallaha yudkhilul ladina amanu, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman, ya. Yudkhilul ladina amanu, memasukkan mereka orang-orang yang beriman. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas siapa lagi? Wa amilus shalihat, dan juga mereka orang-orang yang bertransaksi amalan-amalan soleh. Jadi kalau mau masuk surga syaratnya itu Pak, pertama punya iman dulu. Ya, ada berapa rukun iman? 6. Udah gak usah diajarin lagi ya, udah sering kali diulang. Lantas wa amilus shalihat, Allah memasukkan juga ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka orang-orang yang mengerjakan transaksi amalan-amalan soleh. Wa amilus shalihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, Allah masukkan orang-orang yang beriman, Allah masukkan orang-orang yang transaksi amalan-amalan soleh ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya, yang di bawahnya, ya, di dalam bawah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalir sungai-sungai. Awas Pak ya, jangan dipahamin kita ada di atas sungai, ya, karena pandangan, penglihatan, pendengaran semuanya ketika kita berbicara tentang kapasitas sifat daripada surga akan sama dengan dunia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertransaksi amalan-amalan soleh, mereka orang-orang soleh ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, udah masuk surga, di bawah surganya terdapat jannatin tajri min tahtihal anhar. Ada di dalamnya, ada di bawahnya sungai-sungai yang mengalir airnya. Pokoknya udah indah banget dah. Ya Pak Nasir cari batu baterai apa nih? Kebiasaan banget ya. Ya, udah diganti. Mau 5:30 dah. Baik ya. Wa amilus shalihati jannatin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a. Di surganya itu mereka diberikan perhiasan dengan gelang-gelang dari emas. Orang beriman, orang-orang soleh masuk surga. Di dalam surganya Allah terdapat sungai yang mengalir airnya. Lantas kemudian Allah kasih tuh yang namanya gelang-gelang emas, perhiasan-perhiasan emas di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, masuk surga orang-orang yang beriman, masuk surga orang-orang yang soleh. Di dalam surganya Allah, Allah kasih fasilitas yang luar biasa. Ada sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Lantas kemudian diberikan perhiasan emas dan juga mutiara. Dan pakaiannya daripada sutra. Udah indah banget ya Pak. Patri mau masuk surga udah. Insya Allah. Dikasih perhiasan, dikasih emas, dikasih mutiara, dikasih yang namanya pakaian dari sutra. Bapak punya pakaian di dunia ini paling mahal berapa duit? 300.000, 100.000, pasar malam berarti ya. Di dalam surga Allah kasih perhiasan, Allah kasih yang namanya emas, Allah kasih juga yang namanya mutiara, dan Allah kasih pakaiannya adalah pakaian daripada sutra. Ya. Dan pakaian surga itu, nih perlu diingat, pakaian surga itu warnanya putih berkilau. Wah, indah banget tuh ya. Pakaiannya putih berkilau. Nggak ada matahari lagi karena di atas, udah di atas langit. Ya bahasanya, maaf ya, kita ada di bumi, masuk langit pertama.
Kemudian langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh, di sana arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul pada saat itu di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan baginda Rasul adalah hamba atau seorang manusia yang mampu melihat surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tuh dalam peristiwa Isra Mi'raj ditantang kita, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqaris samawati wal ard la tanfuduna illa bisultan. Hanya Allah yang memberikan kekuasaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril aja gak bakalan sanggup. Tapi nanti kita akan dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertransaksi amalan-amalan soleh, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surga ada sungai yang mengalir airnya, ada perhiasan yang dikasih sama Allah, ada perhiasan-perhiasan, ada mutiara, ada emas, semuanya dikasih untuk kita. Dan pakaian penghuni surga adalah sutra. Udah indah banget, bisa ngebayangin gak Pak? Jangan dibayangin dengan kehidupan dunia, gak bakalan sama, ya. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan pakaian surga itu putih berkilau. Di dalam surga juga tidak ada yang namanya matahari. Kalau matahari di langit berapa tuh Pak? Nah, matahari, bulan ada di langit pertama, ya. Oh kalau ini bahasanya udah bahasa geografi nih ya. Ya kita nggak mungkin bakalan bisa sampai ke wilayah itu. Yang nggak ada matahari, tidak ada malam, dan juga nggak ada yang tidur, karena sesungguhnya tidur itu adalah saudaranya mati. Jadi kita di sana di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala intinya menikmati dari apa yang telah Allah balas dari amal ibadah kita, dari keimanan yang kita punya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan juga dalam kitab ini bahwasanya dinding-dinding surga itu ada 7, ya, yang terbuat dari yakut dan juga nur cahaya, ya, nur atau cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, perak, yakut, emas, pokoknya yang kita kenal dengan yang namanya perhiasan. Jarak antara dinding yang satu dengan dinding yang lainnya 500 perjalanan, 500 tahun perjalanan. Saking luasnya, ya Pak ya. Jadi jangan gambarkan perluasan surganya itu sebatas apa yang menjadi daya pikir kita. Allah sudah jelaskan kemarin ya, lewat satu ayatnya ketika kalimat perintah tentang istighfar disegerakan, di sana dijelaskan tentang luasnya surga. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Maka bersegeralah mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk meraih apa? Meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu amal ibadah untuk kita bisa masuk ke dalam surganya Allah, maka di sana ada kalimat perintah untuk bertaubat, untuk mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berhak dia untuk memasuki surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Udah langit bumi, ya. Diperluas lagi, Pak. Kalau bicara masalah langit, 7 lapis langit. Kalau bicara masalah bumi, 7 lapis bumi. Itulah luasnya surga, diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah Bapak bisa bayangin ahli surga yang pertama masuk 1 orang, ya umpamanya masuk, itu sudah dilayani oleh 70 bidadari. Ramai banget kayaknya ya. Beda dengan neraka. Kemarin kapasitas neraka dalam sifatnya, ya, udah sempit, dipersempit lagi, udah pengap, dibikin pengap lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Udah gak nyaman, ya. Kalau di dalam surga raudhatun, ya, taman-taman surganya Allah akan dibuat mereka penghuni-penghuni surga betah, bahagia, damai di dalamnya. Ya, saya sudah memperumpamakan. Ini kita ada di dalam raudhah min riyadil jannah, ada di dalam taman-tamannya surga. Nih, seperti kita ngaji ini, jangan dibilang ini termasuk DP-nya surganya Allah Subhanahu wa taala.
Kita berangkat Pak ya, saya udah sering kali nyampein nih, berangkat dari rumah bawa dosa yang banyak. Ketika kita bicara tentang niat dalam kapasitas niat thalabul ilmu, bismillah biniyatil ibadah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kita sholat berjamaah di masjid. Duduk dalam majelis ilmu, thalabul ilmu, kebawa dosa dari rumah yang banyak, keluar dari majelis ilmu sudah diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kebahagiaan yang hakiki, Pak, tanpa kita sadari. Seberapa banyak dosanya? Sebanyak mungkin dosa yang kita bawa dari rumah. Ya, ini Raudatul min riyadil jannah, ya, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya paham Pak Ustaz, kalau saya nggak paham Pak Ustaz, mau paham, mau nggak paham, mau ngerti, mau nggak ngerti, duduk dalam majelis ilmu, keluar dari majelis ilmu, diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita tuh beruntung Pak, hidup di zamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena rangkaiannya adalah hidayah terus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rangkaiannya adalah semua bentuknya petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian ini semuanya adalah sebaik-baik umat. Kita ini orang-orang yang paling baik, Pak. Umat yang paling baik dibandingin dengan umatnya Nabi Adam, sampai umatnya di zaman Nabi Isa alaihissalam, umatnya baginda Rasul yang paling baik. Nabi kita Nabi Muhammad SAW masuk surga pertama. Umat yang pertama masuk ke dalam surga nanti juga umatnya Nabi Muhammad SAW. Ta'muruna bil ma'ruf, kita termasuk umat yang terbaik. Kenapa? Karena saling menyeru pada kebaikan. Nih contohnya, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah pada yang hal-hal yang mungkar. Pak Ustadz, ada yang nggak melakukan kebaikan, ada malah melakukan kemungkaran. Itu persepsi masing-masing, ya. Kembali kepada diri pribadi masing-masing. Kita sudah dikasih Nabi yang memang luar biasa, membimbing kita, memberikan petunjuk buat kita lewat Al-Quranul Karim. Allah kasih sebagai bentuk pedoman, sebagai bentuk hikmahnya apa? Allah hadirkan Nabi dengan hadis-hadisnya. Udah indah deh pokoknya. Sekarang kita dijamin masuk surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita ada di dalam zamannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dinding-dinding surga itu ada 7. Satu dinding ke dinding yang lainnya sepanjang perjalanan 500 tahun perjalanan. Jadi udah bisa dibayangin ya, kalau bayangan dalam otak manusia itu udah luas minta ampun. Dalam satu makna hadis juga diterangkan bahwasanya setiap ahli surga itu memiliki 70 pakaian, ya. Warnanya juga macam-macam, coraknya juga macam-macam. Kalau Bapak di dunia punya pakaian paling banyak berapa, Pak? Berapa? 20. Di lemari banyak Pak Ustadz pakaian saya. Iya. Tapi nanti Bapak Ibu masuk surga sudah disiapin oleh Allah Subhanahu wa taala. Warnanya putih berkilau. Khusus untuk penghuni-penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi dengan corak macam ragam warna pakaian 70. Semuanya terbuat dari sutra. Kalau di dalam kehidupan dunia ibu pakai sutra nggak apa-apa, perempuan. Tapi kalau bapak nggak boleh, haram. Ya. Tapi nanti di surga, ya Allah kirim. Udah bisa bayangin. Bentuknya gini Pak Irwan. Masuk surga dikasih seragam, kagak. Ya udah mahas, semua mahas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah kirim. Dari wajahnya terlihat. Jadi penghuni-penghuni surganya itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, satu orang laki-laki itu udah kelihatan 70 bidadari dan istrinya itu semua udah nampak di dalam muka dan wajahnya semua penghuni-penghuni surga, ahli-ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Patri masuk surga, istrinya 70, ya bidadari 70, udah kelihatan tuh semuanya milik Patri, dan satu sama lainnya nggak ada yang namanya cemburu. Nggak ada cemburu sama sekali. Ibu juga nggak bakalan cemburu, ya.
Semuanya bidadari melayanin kita. Masuk kamar 70 kamar, 70 kasur, 70 bantal. Perempuan bidadari melayani kita. Allah kirim. Nih, kalau kita berbicara tentang kenikmatan surga luar biasa, ya. Kalau kemarin neraka luar biasa juga ya Pak, ya ancamannya. Ya Allah, makanannya dari air yang panas, nanah yang mendidih, nanah yang bau, nanah yang mendidih. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya. Dikasih bidadari 70, ya. Dan bidadari surga itu nggak pernah ngeludah. Kita nanti nggak bakal kencing Pak, nggak bakalan berak. Maaf ya. Lah, kalau di surga ada cerita buang ludah, ada buang kencing, lantas ada beraknya, spitengnya kayak gimana ya? Ya kan? Udah indah aja pokoknya, semuanya bentuknya keringat. Ya, ini perlu diketahui. Artinya apa? Keindahan kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan bagi mereka orang-orang yang beriman, bagi mereka orang-orang yang soleh. Makanannya udah enak, baunya juga luar biasa. Ya, keluarnya lewat keringat. Ya, nggak ada lagi yang namanya pipis. Ya, semuanya bentuknya indah di mata Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian apa sih yang namanya makanan surga? Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, ketika wali hendak makan yang namanya buah-buahan dan makanan-makanan yang lainnya, ini malaikat-malaikat Allah perintahkan tuh, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyajikan satu orang wali Allah, nih ahli-ahli surga, itu akan dilayani oleh 70 orang malaikat. Dia bawa nampan-nampan yang berisikan buah-buahan, makanan-makanan, apa yang diinginkan. Ya, kemarin Pak Din nanya, ya Allah karim, kalau di surga ada rokok nggak? Ya, kita udah jabarin kemarin sedikit tuh ya. Dari rentetan orang-orang yang istiqomah dalam imannya, saya sudah sampaikan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa lakum fiha ma tastahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Mereka di dalam surga apa yang mereka minta? Mereka di dalam surga apa yang mereka inginkan dikasih sama Allah. Ibu kira-kira mau punya apa di dalam surga? Pengen apa Bapak di dalam surga? Dikasih Pak oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap wali Allah, setiap ahli surga dilayani oleh 70 orang malaikat. Dikasih nampan, dikasih piring bahasa kita. Ya disediakan hidangan ya Allah. Yang piring-piringnya itu terbuat daripada emas dan yakut. Allah karim, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan juga di dalam surat Az-Zukhruf, ya, ayat yang ke-71. Yutafu alaihim bisihafim min dhahabin wa aqwab wa fiha ma tastahi anfusuhum wa talazzul a'yun wa antum fiha khalidun. Diedarkan kepada mereka piring-piring dan gelas, ya. Malaikat-malaikat Allah yang ngasih itu. Lantas kemudian apalagi yang terbuat dari emas, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan. Matastahi anfusukum walakum fiha matad'un. Apa yang kita doa dulu di dalam dunia, apa yang kita minta di dalam surganya Allah dilayanin sama Allah. Udah Bapak pengen apa Pak? Udah nggak lagi deh, pokoknya di list aja pengen anggur nongol sendiri, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu mudahnya, ya, apapun yang menjadi keinginan ahli surga disediain oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah karim. Lantas kemudian yang namanya makanan itu sudah beraneka ragam, ya. Jadi kokinya koki kelas surga, bukan kelas dunia lagi. Dan makanan yang dimasak oleh koki-koki surga itu nggak disentuh oleh api. Ini jawabannya itu Pak. Matastahi anfusukum walakum biha matad'un. Ya. Kalau mau ngerokok gimana? Allahu a'lam bishawab ya. Kalau makanannya api, makanan yang dimasak oleh koki-koki itu nggak disentuh oleh apinya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan orang-orang yang suka merokok? Pokoknya indah semua di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah karim. Lantas seperti apa yang telah saya sampaikan, bahwasanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ada yang namanya minuman-minuman surga.
Minuman-minuman surga ini Allah jabarkan dalam satu ayatnya, dua ayat berturut-turutnya di dalam surat Al-Insan. Innal abrara yasrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan minum dari gelas berisikan minuman yang campurannya adalah air-air kafur. Ya, bentuknya bagaimana Allah alam bisawab, kita nggak bisa membayangkan. Lantas kemudian mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, ya, mereka mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Udah dikasih semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih yang paling penting seperti janji kemarin, ya, bahwasanya di antara minuman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada ahli surga itu adalah khamr. Ya, kalau bahasa kita khamr itu apa? Minuman keras, ya. Minuman keras, ya. Khamr di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala enggak ada kejelekannya, Pak. Enggak ada cacatnya. Ya, khamr yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala enggak sama dengan khamr yang ada di dalam kehidupan dunia. Kalau Bapak minum khamr, bahasanya minuman keras di dunia, itu Bapak puyeng, Pak, celeng dah kalau bahasanya. Betul nggak? Pernah yang pernah minum? Ada nggak yang pernah minum? Ya, alhamdulillah, alhamdulillah jauh lah. Itu ngerusak akal pikiran, ya, bikin hancur otak. Nih, kinerja juga nggak bakalan bagus, penuh dengan kejelekan. Tapi khamr di dalam kehidupan surganya Allah Subhanahu wa taala enggak ada nih yang namanya mendatangkan penyakit, mendatangkan kejelekan. Tapi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan khamr di dalam surganya Allah warnanya putih bersih, jernih dan sedap rasanya. Mana buktinya Pak Ustadz? Kita selalu menuju pada nas Al-Quran, ya. Bicara tentang minuman khamr ini Allah jelaskan di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-45-47. Yutafu alaihim bika'sin min ma'in. Diedarkan kepada mereka, dikasih mereka itu ahli surga. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertransaksi amalan-amalan soleh. Apa yang dikasih bagi mereka? Gelas-gelas, ya, gelas-gelas yang berisikan khamr dari surganya Allah. Dari surganya Allah yang di dalam surganya itu sudah ada yang namanya air dari sungai yang mengalir. Warnanya khamr di dalam surganya Allah itu warnanya putih. Bayadha ala zatil syaribin, lezatnya luar biasa. La fiha gaulun. Nah, kalau warnanya putih, lezatnya luar biasa, di dalam surganya Allah khamr itu enggak mengandung alkohol, Pak. La gaulun, ya. Walahum anha yunzafun, dan mereka enggak mabuk, ya. Jadi penghuni-penghuni surga dikasih khamr oleh Allah Subhanahu wa taala enggak mengandung nilai alkohol, ya. Nah, alkoholnya nol. Karena di dalam surga nggak sama dengan kehidupan dunia. Khamrnya mengandung alkohol, mengandung kejelekan, mengandung keburukan, dan bikin membuat kepala kita kelayangan pusing, ya. Kalau bahasanya, celeng dong kalau mau mabuk. Pernah nggak mabuk di dalam kehidupan? Nggak sama dengan kehidupan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surganya Allah, khamrnya la gaudun, nggak ada nilai alkohol di dalamnya dan nggak mengandung kejelekan di dalamnya. Ya, walahum anha yunzafun, dan mereka nggak pernah mabuk ketika diperintahkan oleh Allah untuk minum khamr di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak, cukup ya. Sebagai giroh lagi, semangat buat kita bahwasanya penghuni surga nanti akan disediakan pakaian dari sutra yang lembut, disediain makanan yang lezat, yang nikmat, disediain minuman yang lezat dan nikmat. Mudah-mudahan kita semuanya Allah jadikan orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa bertransaksi amalan soleh. Dengan iman kita, dengan amalan-amalan soleh kita, Allah hantarkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.